1. Bentuk usaha untuk menimbulkan kerusakan, kehancuran data, dan gangguan jaringan komputer disebut A. Hacking, B. Phishing, C. Sharding, D. Sabotase. 2. Merupakan muatan ilegal yang berupa data atau informasi tidak benar dan tidak sesuai dengan norma yang dimasukkan oleh pelaku kejahatan diistilahkan dengan A. Unauthorized access, B. Sabotase, C. Illegal contents, D. Defacing. 3. Perkembangan TIK pada mulanya ditandai dengan adanya surat kabar, radio dan televisi yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau berita yang bersifat A. Searah, B. Sejarah, C. Sependapat, D. Sepakat. 4. Tindakan kriminal yang memanfaatkan internet untuk menjalankan aksinya dan sering disebut dengan kejahatan dunia maya adalah A. Cybercrime, B. Phishing, C. Illegal contents, D. Spamming. 5. Aktivitas mengirimkan pesan kepada orang lain menggunakan surat elektronik secara terus-menerus dan jumlah yang banyak tanpa dikehendaki oleh penerimanya dinamakan A. Phishing, B. Spamming, C. Sharding, D. Defacing. 6. Merupakan kegiatan mengubah tampilan website atau situs tertentu yang dikehendaki dengan memanfaatkan kelemahan sistem keamanan pada website tersebut dan merugikan pemiliknya dinamakan A. Phishing, B. Spamming, C. Sharding, D. Defacing. 7. Istilah kejahatan seputar penggunaan kartu kredit yang menggunakan identitas kartu kredit orang lain untuk kepentingan pribadi dinamakan A. Phishing, B. Spamming, C. Sharding, D. Defacing. 8. Istilah kejahatan yang dilakukan dengan cara mengecoh korban sehingga memberikan data ke dalam situs yang telah disiapkan oleh pelaku kejahatan dinamakan A. Phishing, B. Spamming, C. Sharding, D. Defacing. 9. Perkembangan TIK menjadikan pembelajaran dapat dilakukan secara online. Dalam hal ini peserta pembelajaran tidak perlu melalui tatap muka untuk menerima penyampaian materi ajar. Pernyataan tersebut merupakan dampak positif dari perkembangan TIK di bidang A. Pendidikan, B. Ekonomi, C. Sosial, D. Politik. 10 berikut ini merupakan salah satu kejahatan dunia maya adalah A. Quick count, B. Cyber squatting, C. Online, D. E-learning. 11. Salah satu manfaat copyright adalah A. Menjamin hak si pembuat benda, B. Menjamin kewajiban si pembuat benda, C. Memberikan sanksi kepada si pembuat benda, D. Memberikan kode etik pembuatan benda. 12. Software atau perangkat lunak yang bebas kita gunakan adalah software berkategori
A. Close source, B. Close main, C. Open source, D. Pasca bayar. Tiga belas. Salah satu contoh pemanfaatan teknologi dalam bidang ekonomi khususnya perbankan, adalah tersedianya mesin anjungan tunai mandiri, ATM, di berbagai tempat. Keuntungan dari penggunaan mesin ATM ini adalah, A. Hanya dapat digunakan pada waktu tertentu, B. Bisa digunakan untuk mengetahui informasi sehari-hari, C. Dapat digunakan untuk mengambil uang tunai dan melakukan transfer uang tanpa harus ke bank, D. Digunakan untuk memasukkan KTP ke dalam mesin. Empat belas. Sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, forum dan dunia virtual, adalah pengertian dari A. Media online, B. Media internet, C. Media komunikasi, D. Media sosial. Lima belas. Di bawah ini yang bukan bentuk media sosial adalah A. Blog, B. MySpace, C. LinkedIn, D. Java. 16. Website mengizinkan usernya untuk mengubah, menambah, ataupun meremove konten-konten yang ada di website. Website yang dimaksud adalah A. YouTube, B. Wikipedia, C. MySpace, D. LinkedIn. Tujuh belas. Para user dari pengguna website ini saling share konten-konten video. Website yang dimaksud adalah A. YouTube, B. Wikipedia, C. LinkedIn, D. MySpace. 18. Salah satu fasilitas atau aplikasi internet yang memungkinkan untuk mengirim pesan dalam bentuk surat ke seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat adalah A. Surat kabar, B. YouTube, C. Email, D. PT Pos. 19. Berikut ini yang bukan cara pemasaran melalui media sosial dan jejaring sosial adalah A. Memperbanyak teman, B. Membuat konten yang unik, C. Menentukan sasaran pasar, D. Memasang iklan. 20. Berikut ini yang bukan manfaat penggunaan video marketing dalam pemasaran online. A. Lebih dikenal oleh banyak orang, B. Dapat membangun trending topik, C. Untuk membangun sebuah relasi bisnis, D. Sebagai sarana edukasi dan informasi. 21. Istilah berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer, informatika, adalah A. Computational thinking, B. Computational technique, C. Teknik komputasional, D. Computer thinking. 22. Istilah pendekatan yang memecahkan masalah besar dan kompleks menjadi lebih sederhana atau kecil, sehingga lebih mudah dikelola dan dipahami adalah A. Perencanaan algoritma, B. Abstraksi, C. Pengenalan pola, D. Dekomposisi.
23. Dalam berpikir komputasional, kita dituntut mencari kesamaan masalah, solusi menjadi sederhana, dan masalah mudah dipecahkan. Pernyataan tersebut termasuk teknik A. Dekomposisi, B. Abstraksi, C. Pengenalan pola, D. Perancangan algoritma. 24. Proses ini merupakan teknik menemukan informasi penting dan informasi yang tidak relevan dan menjadi kunci dalam berpikir komputasional. Pernyataan tersebut termasuk teknik A. Dekomposisi, B. Abstraksi, C. Pengenalan pola, D. Perancangan algoritma. 25. Proses mengembangkan solusi langkah-langkah yang harus dipenuhi secara berurutan terhadap permasalahan yang ada disebut dengan A. Dekomposisi, B. Abstraksi, C. Pengenalan pola, D. Algoritma. 26. Berikut ini yang merupakan proses dekomposisi adalah A. Dokter memeriksa bagian tubuh pasien dan mengukur tanda-tanda vital tubuh. B. Dokter memberikan resep obat kepada pasien. C. Dokter memberikan penjelasan tentang penyakit yang diderita pasien kepada keluarganya. D. Dokter menuliskan hasil pemeriksaan di catatan rekam medis pasien. 27. Tindakan berikut yang dikategorikan sebagai proses pengenalan pola adalah A. Tim sepak bola sedang menonton rekaman pertandingan sebelumnya. B. Pelatih tim bola voli sedang memberikan instruksi kepada pemain cadangan. C. Ilmuwan sedang memperhatikan reaksi seekor tikus ketika secara tidak sengaja menyentuh pagar yang diberi aliran listrik. D. BMKG sedang merekam gelombang air laut pasca tsunami. 28. Berikut ini yang berhubungan dengan abstraksi adalah A. Mencari kesamaan dengan bentuk benda, B. Memecah atau membagi komponen mobil dalam beberapa bagian, C. Fokus pada informasi yang penting, D. Menyusun langkah yang efisien. 29. Seorang pelatih sepak bola memberikan instruksi kepada pemain, apa saja yang harus dilakukan terhadap pemain lawan. Kapan saatnya bertahan dan menyerang saat pertandingan. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai proses A. Dekomposisi, B. Pengenalan pola, C. Algoritma, D. Abstraksi. 30. Dokter spesialis penyakit dalam membaca hasil röntgen pasien, kemudian membandingkan hasil röntgen dengan hasil röntgen pasien sebelumnya. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai proses A. Dekomposisi, B. Algoritma, C. Pengenalan pola, D. Abstraksi. 31. Berikut yang tidak dikategorikan hasil dari proses algoritma adalah A. Tutorial make up, B. Resep makanan, C. Lembaran panduan merakit PC, D. Resep obat dokter. 32. Istilah computational thinking pertama kali diperkenalkan oleh A. Donald Trump, B. Bill Gates, C. Lick Leader, D. Seymour Papert.
33. Istilah computational thinking pertama kali diperkenalkan pada tahun A 1980, B 1990, C 2000, D 2010. 34. Dalam pendidikan, berpikir komputasional dikenal istilah STEM. Apakah kepanjangan dari STEM? A. Science, Technology, Elektronik, dan Matematik, B. Science, Technology, Engineering, dan Matematik, C. Science, Technology, Engineering, dan Method, D. Psikologi, Technology, Engineering, dan Method. 35. Perhatikan contoh komputasional thinking dalam kehidupan berikut ini. Sepeda motor saat dikendarai terdengar bunyi suara bising pada bagian belakang, semakin cepat kendaraan bergerak semakin keras suara terdengar. Berikut yang tidak termasuk cara menyelesaikan masalah tersebut dengan teknik dekomposisi adalah A. Bagian mana dari sepeda motor yang bergerak dan menjadi sumber bunyi, B. Bagaimana cara memeriksa dan menentukan sumber bunyi, C. Bagaimana cara melakukan perbaikan, D. Petunjuk langkah perbaikan sepeda motor. 36. Prosedur langkah-langkah instruksi untuk melakukan perhitungan, pemrosesan data, dan penalaran yang ditulis secara berurutan disebut dengan A. Flowchart, B. Algoritma, C. Diagram, D. Stop. 37. Saat pelajaran informatika, siswa kelas 8 mendapatkan tugas membuat program komputer sederhana. Proses pembuatan algoritma untuk program komputer tersebut dilakukan pada saat A. Sebelum pembuatan program, B. Pembuatan program, C. Program dijalankan, D. Pengujian program. 38. Dalam penyajian algoritma terdiri dari dua macam bentuk yaitu tulisan atau bahasa dan gambar, pseudocode dan flowchart. Pseudocode yang digunakan pada penulisan algoritma berupa A. Bahasa Inggris, B. Bahasa Indonesia, C. Bahasa komputer, D. Bahasa pemrograman. 39. Diagram alur yaitu sebuah urutan proses tertentu pada algoritma yang disajikan dengan simbol-simbol tertentu dalam bentuk diagram, A. Pseudocode, B. Program, C. Flowchart, D. Sketsa. 40. Diberikan algoritma, apabila warna merah maka jadi hijau. Apabila warna hijau maka jadi putih, selain warna merah dan hijau maka jadi ungu. Jika kondisi input warna adalah hitam maka warna jadi A. Merah, B. Ungu, C. Hijau, D. Putih.